Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari mata kuliah irigasi dan bangunan air. Nah, yang pertama itu adalah jaringan irigasi. Peta ikhtisar adalah cara penggambaran pembagian macam bagian dari suatu jaringan irigasi yang saling berhubungan. Peta ikhtisar tersebut dapat dilihat pada peta tata letak. Bagian-bagiannya seperti bangunan-bangunan utama, jaringan dan terase saluran irigasi, jaringan dan terase saluran pembuang, lokasi pembangunan, batas-batas daerah irigasi. Kemudian yang nomor 1, peta tersier adalah perencanaan dasar yang berkenan dengan unit tanah. Peta tersier dibagi menjadi peta-peta kuarter, masing-masing luasnya kurang lebih 8-15 hektar. Yang kedua itu adalah peta sekunder. Sekunder terdiri dari beberapa peta tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya peta sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Dan yang terakhir itu adalah petak primer. Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil air langsung dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil airnya langsung dari sumber air, biasanya sungai. Proyek-proyek irigasi tertentu mempunyai dua saluran primer. Ini menghasilkan dua petak primer. Kemudian di bagian bangunan. Nah, bangunan utama dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan di dalam sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Bangunan utama bisa mengurangi kehidupan kandungan sedimen yang berlebihan, serta mengukur banyaknya air yang masuk, seperti bendung gerak, bendung karet, pengambilan bebas, pengambilan dari waduk, dan stasiun pompa. Saluran irigasi. Yang pertama, jaringan irigasi utama. Saluran primer membawa air dari bendung ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagian terakhir. Terus yang kedua, jaringan saluran irigasi tersier. Saluran kuarter membawa air dari box bagi kuarter melalui bangunan sedap tersier atau parit sawah ke sawah. Terus yang ketiga, garis sempadan saluran. Dalam rangka pengamanan saluran dan bangunan, maka perlu ditetapkan garis sempadan saluran dan bangunan irigasi yang jauh ditentukan dalam peraturan perundangan sempadan saluran. Terus, bangunan bagi dan sedap pada irigasi teknis dilengkapi dengan pintu dan alat pengukur debit untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sesuai jumlah pada waktu tertentu, yaitu bangunan bagi sedap tanpa pintu dan alat ukur tetap dengan syarat sebagai berikut. Elevasi ambang ke semua arah harus sama. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. Lebar bukaan proporsional dengan luas sawah yang diairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan pengatur muka air. Bangunan-bangunan pengatur muka air mengatur atau mengontrol muka air di jaringan irigasi utama sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadap tersier. Bangunan pengatur mempunyai potongan pengontrol aliran yang dapat di-setel atau tetap. Untuk bangunan-bangunan pengatur yang dapat di-setel dianjurkan untuk menggunakan pintu sorong, radial ataupun lainnya. Dan bangunan-bangunan pengatur diperlukan di tempat-tempat di mana tinggi muka air di saluran dipengaruhi oleh bangunan terjun atau got miring untuk mencegah jaringan irigasi. Dan meninggi atau menurunnya muka air di saluran dipakai mercu tetap atau celah kontrol trapesium atau trapezoidal knot. Bangunan pembawa dengan aliran superkritis adalah bangunan pembawa dengan aliran tempat di mana lereng medannya maksimum saluran.
super kritis diperlukan di tempat lebih curam daripada kemiringan maksimal saluran. Contohnya got miring dan bangunan terjun. Dan yang kedua, bangunan pembawa dengan aliran subkritis atau bangunan silang. Contohnya gorong-gorong, talang, dan sipon. Kemudian bangunan lindung. Bangunan lindung diperlukan untuk melindungi saluran baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar bangunan itu memberikan perlindungan terhadap limpasan air, buangan yang berlebihan, dan dari dalam terhadap aliran saluran yang berlebihan akibat kesalahan eksploitasi atau akibat masuknya air dari luar saluran. Pertama, bangunan pembuang silang. Gorong-gorong adalah bangunan pembuang silang yang paling umum digunakan sebagai lindungan luar. Lihat juga pasal mengenai bangunan pembawa. Bagian B, kedua, pelimpa atau spillway. Ada 3 tipe lindung dalam yang umum dipakai, yaitu saluran pelimpa, sipon pelimpa, dan pintu pelimpa otomatis. Yang ketiga, bangunan sedimen excluder. Bangunan ini dimaksudkan untuk mengeluarkan endapan sedimen sepanjang saluran primer dan sekunder pada lokasi persilangan dengan sungai. Pada ruas saluran ini, sedimen diizinkan mengendap dan dikuras melewati pintu secara periodik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari presentasi kami, yaitu jalan dan jembatan. Pertama, jalan-jalan inspeksi diperlukan untuk inspeksi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan pembuang oleh Dinas Pengairan. Masyarakat boleh menggunakan jalan-jalan inspeksi ini untuk keperluan-keperluan tertentu saja. Apabila saluran dibangun sejajar dengan jalan umum di dekatnya, maka tidak diperlukan jalan inspeksi di sepanjang ruas saluran tersebut. Biasanya jalan inspeksi terletak di sepanjang sisi saluran irigasi. Jembatan dibangun untuk saling menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi pembuang atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum. Kedua, bangunan pelengkap. Bangunan-bangunan pelengkap yang dibuat di dan sepanjang saluran meliputi: pertama, pagar, rel pengaman dan sebagainya guna memberikan pengaman sewaktu terjadi keadaan-keadaan gawat. 2. Tempat-tempat cuci, tempat mandi ternak dan sebagainya untuk memberikan sarana untuk mencapai air di saluran tanpa merusak lereng. 3. Kisi-kisi penyaring untuk mencegah tersumbatnya bangunan atau sipon dan gorong-gorong panjang oleh benda-benda yang hanyut. Keempat, jembatan-jembatan untuk keperluan penyeberangan bagi penduduk.